Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika SMP kelas 9. Kali ini Bapak akan memaparkan tentang pembahasan soal-soal untuk bab 3, yaitu materi tentang transformasi. Untuk selengkapnya, silahkan anak-anak simak lanjutan video ini. Oke, anak-anak, langsung kita menuju ke pembahasan soal-soal sesuai dengan apa yang sudah anak-anak kerjakan pada tugas sebelumnya. Di bagian akhir dari ringkasan materi bab 3 itu ada 4 buah soal yang diberikan untuk dijadikan soal latihan, di mana masing-masing soal nomor 1 adalah materi tentang refleksi, nomor 2 tentang translasi, nomor 3 tentang rotasi, dan yang nomor 4 yang terakhir adalah soal dilatasi. Nah, kita akan bahas masing-masing soal satu persatu, mulai dari soal nomor 1. Nah, sebelum mulai jangan lupa anak-anak klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke, langsung saja kita mulai dengan soal pertama anak-anak. Tentukan bayangan masing-masing titik jika dicerminkan terhadap garis atau titik pada tabel berikut. Ada 7 soal yang diberikan, ada 7 titik, kemudian dicerminkan terhadap garis-garis tertentu. Nah, semua rumus-rumus pencerminan atau refleksi pada bidang kartesius sudah ada di ringkasan materi. Nanti kita akan gunakan sesuai dengan masing-masing pertanyaan. Mulai dari soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, titik asalnya adalah K 2,-5 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah diberikan, rumus pencerminan terhadap sumbu X adalah PXY dicerminkan terhadap sumbu X itu akan menjadi P aksen X, min Y. Jadi, nah, lihat pada bagian absisnya tetap yaitu X, sementara pada bagian ordinatnya yang mula-mula Y, bayangannya menjadi min Y, sehingga bayangan titik K 2,-5 itu akan menjadi K aksen 2,5. 2-nya sama dengan titik asal, 5-nya adalah lawan dari min 5. Itu anak-anak untuk soal nomor 1 bagian 1. Terus lanjut ke bagian 2, titik L 8,12 dicerminkan terhadap sumbu Y. Rumusnya, pencerminan terhadap sumbu Y itu adalah PXY dicerminkan terhadap sumbu Y itu menghasilkan bayangan P aksen min X, Y. Nah, kebalikan dari rumus sebelumnya anak. Kalau yang sebelumnya bagian Y-nya dilawankan, sekarang bagian X-nya. Sementara untuk yang sekarang Y-nya tetap, sehingga dengan rumus ini anak-anak akan peroleh bahwa bayangan titik L adalah min 8,12. Jadi bagian X-nya dilawankan, bagian Y-nya tetap seperti titik asal. Karena titik asal X-nya 8, bayangannya menjadi min 8. Sementara karena Y di titik asal 12, maka Y di titik bayangan juga 12.
Nah, itu anak untuk soal nomor 1 bagian 2. Lanjut ke soal nomor 1 bagian 3. Soal nomor 3, garis yang dipakai cermin adalah Y sama dengan X. Rumusnya sesuai dengan yang sudah anak pelajari, PXY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu menjadi P aksen Y, X. Jadi ada pertukaran antara nilai X dan nilai Y dari titik asal ke titik bayangan. Jadi nilai X dan Y nya ini ditukar sesuai dengan garisnya Y sama dengan X. Jadi nilai Y diganti dengan X, sebaliknya nilai X diganti dengan Y. Dengan demikian, dengan rumus ini titik M negatif 9, negatif 6, maka bayangannya akan menjadi M aksen negatif 6, negatif 9. Jadi ditukar tempatnya. Nah, itu untuk soal nomor 1 bagian 3. 1 bagian 4, garis yang dipakai cermin adalah Y sama dengan min X. Nah, untuk rumusnya kita ambil sekarang. Rumusnya adalah PXY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka P aksen menjadi min Y, min X. Jadi dibalik dan dilawankan. Ini ditukar. Komponennya ditukar, selain ditukar juga masing-masing dilawankan, sehingga kita akan peroleh dengan rumus ini N aksen menjadi dibalik dulu, makanya 5, min 3 kemudian dilawankan, sehingga hasil akhir adalah min 5,3. Lanjut ke bagian 5. Bagian 5, cerminnya adalah garis X sama dengan 4. Rumus yang kita gunakan adalah PXY dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, itu menjadi P aksen 2 kali H kurang X, Y. Jadi nilai yang berubah adalah X nya saja, Y nya tetap. Jadi bagian belakangnya tetap. Nah, X nya berubah 2 kali H, 2 kali cerminnya, lalu dikurangi dengan titik mula-mula. Nah, untuk kasus ini karena garis cerminnya adalah X sama dengan 4, maka nilai X yang baru itu adalah 2 kali 4 dikurangi 5. 2 kali 4 nya 8. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Jadi nilai X yang baru itu adalah ada nilai X pada bayangan titik T yang 5 itu menjadi 3, sementara nilai Y nya tetap sesuai rumus, sehingga kita peroleh T aksen sama dengan 3,7. 3 itu diperoleh dari 2 kali 4 dikurangi X mula-mula yaitu 5, sehingga dapat 8 kurang 5 sama dengan 3. Anak, kita lanjut ke soal bagian 6. Soal bagian 6 itu garis yang digunakan adalah garis cermin yang digunakan adalah garis Y sama dengan min 2. Nah, sesuai dengan rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, yaitu PXY sama dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka P aksen itu adalah X. Jadi bagian depannya tetap X, sementara di belakangnya menjadi 2K dikurangi Y. Jadi 2 kali K nya,
Jadi, untuk titik U maka bagian depannya tetap 3, bagian X nya tetap 3. Kemudian yang kita hitung sekarang adalah bagian Y nya, bagian belakangnya. Sesuai dengan rumus, Y yang baru adalah 2 kali min 2 kali K dikurangi Y mula-mula, yaitu kurangi min 11. Ini kalau dihitung akan sama dengan min 4 ditambah 11. Ini menghasilkan 7. Nah, itu untuk nilai Y anak ya. Sementara untuk X nya tetap sama dengan X di titik asal, karena titik asalnya 3. Sementara untuk Y nya, Y di titik bayangan sudah kita dapatkan tadi 7, sehingga bayangan titik U menjadi U aksen, yaitu 3,7. Lanjut soal nomor terakhir untuk soal nomor 1 anak. Titik V min 4,9 dicerminkan terhadap titik pusat koordinat, yaitu titik O 0,0. Nah, rumus untuk pencerminan terhadap titik O itu adalah tidak ada pertukaran komponen X dan Y, tetapi masing-masing dilawankan. Rumusnya tertulis PXY dicerminkan terhadap titik O itu menjadi P aksen min X, min Y. Jadi masing-masing komponen itu tinggal dilawankan. Artinya komponen X nya kan awalnya negatif 4, lawannya 4. Komponen Y nya awalnya 9, lawannya adalah negatif 9. Dengan rumus ini maka kita akan mendapatkan V aksen bayangan titik V setelah dicerminkan terhadap titik O menjadi V aksen 4, min 9. Nah, demikian anak soal untuk nomor 1. Kita akan lanjut ke penyelesaian soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, anak-anak diminta mencari bayangan titik P min 2,5 Q 4,6 R min 3,10 pada translasi oleh pasangan bilangan 7, 3. Jadi mohon diperhatikan penulisan translasi itu adalah dalam kurung, kemudian angkanya di atas 1, di bawah 1, tidak ada per. Di Pak cek di tugas-tugas yang anak kerjakan sebelumnya, translasi ditulis kurung 7/3. Itu mohon diperbaiki, jangan diulangi lagi. Tidak ada pernya, hanya ada angka 1 di atas, 1 di bawah, kedua-duanya dikurungkan. Nah, rumus untuk translasi pada bidang kartesius itu adalah menjumlahkan. Nah, ini rumusnya anak, menjumlahkan komponen X dari titik asal dengan bagian A, bagian atas dari translasi. Sementara komponen Y atau ordinatnya itu dijumlahkan dengan yang di bawah. Jadi kalau di X ini anak-anak jumlahkan dengan A, itu gampangnya. Kemudian Y nya anak-anak gabung
tambahkan dengan B, sehingga rumusnya menjadi P aksen X ditambah A, kemudian Y nya adalah Y ditambah B. Ini ditambahkan yang depan dengan yang di atas, yang belakang dengan yang di bawah. Itu mohon diperhatikan. Nah, sekarang masing-masing titik ini PQ dan R kita tinggal tambahkan dengan komponen-komponen translasi 7 negatif 3. Oke, dengan rumus translasi kita akan dapatkan yang pertama, jadi P min 2,5 digeser atau ditranslasi oleh pasangan bilangan 7 min 3. Ini tidak bersih per ya. Nah, tinggal menjumlahkan negatif 2 ya, negatif 2 dijumlahkan dengan 7. Jadi negatif 2 dengan 7, kemudian 5, ini 5-nya ini ya, dijumlahkan dengan min 3, sehingga diperoleh hasilnya min 2 ditambah 7 adalah 5, sementara 5 tambah min 2 sama dengan 2, sehingga P aksen adalah 5,2. Itu yang pertama. Lanjut ke titik yang kedua, titik Q. Caranya sama, cuman angkanya saja berbeda sekarang. 4 anak-anak jumlahkan dengan 7, sementara negatif 6 dijumlahkan dengan negatif 3. Ini sudah ditulis ini. 4 dengan 7, negatif 6 dengan negatif 3, sehingga hasilnya adalah 4 dengan 7 11 ya. Jadi 4 dengan 7 11. Ini dapatnya dari 4 ditambah 7. Kemudian negatif 6 dengan negatif 3 menghasilkan negatif 9, sehingga bayangan Q 4, negatif 6 ditranslasi itu oleh pasangan bilangan 7 negatif 3, itu menghasilkan Q aksen 11, min 9. Lanjut ke titik R. Caranya tetap sama. Sekali lagi caranya sama, hanya menjumlahkan komponen-komponen X dengan A, komponen Y dengan B. Ini kita tinggal menjumlahkan sekarang. Negatif 3 jumlahkan dengan 7 ya, negatif 3 dengan 7, kemudian negatif 10 dijumlahkan dengan negatif 3. Negatif 3 dengan 7 hasilnya 4, kemudian negatif 10 dengan negatif 3 digabung menjadi negatif 13, sehingga hasil akhir untuk R aksen adalah 4, negatif 13. Nah, itu anak-anak mohon diperhatikan. Jadi tinggal menjumlahkan saja. Nah, itu soal untuk nomor 2 anak-anak ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah tentang rotasi atau perputaran. Nah, untuk soal nomor 3, redaksinya adalah tentukanlah bayangan masing-masing titik jika dirotasikan dengan pusat, sudut putar, dan arah putar sesuai dengan tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Ada 5 titik. Nah, semua rumus-rumus rotasi itu sudah anak-anak dapatkan di ringkasan materi ya. Kita akan gunakan sekarang sesuai dengan pusat dan sudut putar, juga arah putarannya. Nah, kita ambil rumusnya nanti sesuai dengan yang kita perlukan anak-anak ya. Tabelnya Bapak salin dulu dengan modifikasi dengan menambahkan kolom rumus. Untuk soal 3 bagian 1 titik P,
dirotasi dengan pusat O, sudut putarnya 90 derajat, searah dengan jarum jam. Nah, ingat kalau ada rotasi yang arahnya searah dengan jarum jam, berarti pada rumus itu ada tanda negatif pada sudut putar. Nah, sehingga rumus yang kita pakai adalah untuk nomor 3 bagian 1 adalah PXY dirotasi dengan pusat O, sudut putar negatif 90 derajat. Nah, itu sesuai dengan rumus menghasilkan bayangan P aksen Y, min X. Jadi ditukar, terus bagian belakangnya dilawankan. Ini ditukar dulu anak-anak ya. 3 dan 8 nya diputar. Komponen X dan komponen Y nya anak-anak tukar. Kemudian setelah tertukar, bagian yang di belakang itu dilawankan. Kalau awalnya min jadi plus, sebaliknya kalau awalnya plus jadi min. Sehingga dengan rumus ini anak-anak akan mendapatkan P aksen sama dengan 8, negatif 3. Jadi ini ditukar dulu kan jadinya 8,3. Terus setelah ditukar, bagian belakang ada negatifnya sehingga menjadi negatif 3. Itu anak-anak. Lanjut ke soal nomor 2, Q min 5,11. Pusatnya tetap sama semuanya, titik O, sudut putarnya sama dengan nomor 1 90 derajat. Nah, sekarang arah putarannya melawan arah putaran jarum jam. Rumusnya hampir sama dengan nomor 1, tetapi tidak berisi tanda negatif pada sudut putarnya karena berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita langsung saja ambil rumusnya. PXY rotasi terhadap dengan pusat O dengan sudut putar 90 derajat berlawan arah dengan putaran jarum jam. Ini akan menjadi ditukarkan juga komponen X dan Y, tetapi yang dilawankan yang di depan ya, yang di depannya. Sehingga kalau ini kita tukar dulu kan jadi 11, negatif 5, baru ditukar saja. Setelah itu bagian depannya tinggal diisi atau dilawankan, sehingga dapatnya adalah Q aksen min 11, min 5. Lanjut ke soal nomor 3 anak. Soal nomor 3, titik R nya min 7, min 2 itu dirotasi pusatnya O 180 derajat searah dengan jarum jam. Kalau searah berarti ada tanda negatif pada rumus untuk sudutnya. Nah, ini jadinya PXY dirotasi dengan pusat O, sudut putar 180, arahnya searah dengan putaran jarum jam. P aksen menjadi min X, min Y. Jadi tidak ada pertukaran, tetapi hanya dilawankan masing-masing. Jadi angkanya tetap, kalau depannya min 7, nah tetap min 7 nya itu tidak ditukar dengan yang di belakang, hanya dilawankan. Lawannya min 7 adalah 7, lawannya min 2 adalah 2. Dengan demikian R aksen menjadi 7,2. Jadi 7 ini berasal dari lawannya min 7. 2 yang di belakang itu lawannya negatif 2. Nah, itu anak. Lanjut ke soal nomor 4, titik S 6, min 4. Pusat rotasi O 180 berlawanan dengan putaran jarum jam. Nah, rumusnya sama ternyata anak-anak, hanya tidak berisi negatif saja 180-nya. Nah, kita lihat PXY dirotasi dengan pusat O
sudut putar 180 berlawanan dengan putaran jarum jam, P aksennya sama dengan rotasi pada pusat O, sudut putaran 180, arahnya searah jarum jam, yaitu min X, min Y. Jadi masing-masing tinggal cari lawannya. Lawannya 6 berapa? Lawannya 6, min 6. Terus lawannya 4, mohon maaf, lawannya min 4, berarti S aksen min 6,4. Nah, itu untuk soal nomor 4. Kemudian soal nomor terakhir bagian 3, yaitu soal nomor 5. T min 1 min 10, rotasinya tetap dengan pusat O 90 derajat, berlawanan dengan putaran jarum jam. Berarti rumusnya yang kedua lagi dipakai. PXY, rotasi dengan pusat O, sudut putar 90 derajat, berlawanan dengan putaran jarum jam. Bayangan menjadi P aksen min Y, X. Jadi ditukar dulu ya. Ditukar dulu, kemudian yang di depan dilawankan sehingga menjadi T aksen itu adalah 10, min 1. Nah, demikian anak-anak soal nomor 3. Kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Ini adalah soal tentang perkalian bangun atau dilatasi. Segi 4 ABCD dengan titik A 2,3, B 4,1, C 3,2 dan D min 1,2 didilatasikan dengan pusat O faktor skala 3. Tentukan bayangan masing-masing titik sudut. Nah, ini pada dilatasi itu konsep dasarnya adalah perkalian anak-anak. Jadi masing-masing tinggal dikalikan saja dengan faktor skala. Oke, sesuai dengan rumus. Rumus untuk dilatasi pada bidang kartesius, Pak tampilkan lagi ya. Nah, mohon maaf, titik P didilatasikan dengan pusat O faktor skala K, maka P aksen menjadi ambillah K dikalikan dengan X. Kemudian bagian Y nya ambil K juga dikalikan dengan Y. Jadi tinggal mengalihkan masing-masing komponen anak-anak. X nya dikali K, demikian juga nilai Y nya. Ya, dengan rumus ini kita akan mencari bayangan titik A, B, dan C sesuai dengan yang diberikan anak-anak. Mulai dari bayangan titik A. Titik A 2,3 didilatasi dengan pusat O faktor skala 3. Berarti anak-anak tinggal mengambil K-nya nih, K-nya 3 ya. Ini adalah nilai K. Ini nilai K nih. K kali 2, 2-nya diambil dari X di titik asal. Ini diambil, berarti 3 kali 2, kemudian 3 yang di sini adalah K-nya lagi. Jadi 3 yang di depan adalah K-nya, sementara 3 yang di belakang adalah nilai Y pada titik asal. Tinggal kalikan 3 kali 2, 6. Sementara 3 kali 3, 9. Sehingga hasil akhir untuk bayangan titik A 2,3 didilatasi dengan pusat O faktor skala 3, masing-masing dikalikan anak-anak sederhananya. Ya. Ini tinggal dikalikan 2 kali 3 dan diperoleh ini hasil akhir. Terus lanjut ke soal bayangan titik B. Titik B nya 4,1.
rumusnya sama persis. Nah, ini relatif gampang ya, relatif gampang. Tinggal anak-anak ambil 3, ini 3. Sekali lagi 3 ini adalah diambil dari nilai K. Ini diambil nilai K. 3 kali 4-nya ini anak-anak ambil di titik asal. Enter ya. Jadi 3 kali 4. Kemudian yang di belakangnya 3 kali 1, 3-nya di. Sekali lagi Pak, lagi ulang ini 3 kali 1, sehingga 3 kali 4 12, 3 kali 1 3, sehingga bayangan B 4,1 setelah didilatasi dengan pusat O faktor skala 3 itu akan menjadi B aksen 12,3. Lanjut bayangan titik C anak. Titik C nya 3, min 2. Caranya sama persis. Ini 3 lagi, 3 dengan 3, 3K 3X awal, 3K min 2 nya adalah Y di awal. Kalikan masing-masing, ini menghasilkan 9, yang belakang menghasilkan 6, sehingga bayangan akhir adalah C aksen 9,6. Kemudian bayangan titik yang terakhir anak yaitu titik D. Titik D negatif 1,2, masing-masing dikali 3, min 1 kali 3, min 3, kemudian min 2 ya. Min 2 kalikan dengan 3, mohon maaf 2 kali 3 menghasilkan 6. Nah, sehingga bayangan titik D menjadi min 3,6. Nah, demikian anak pembahasan soal-soal untuk latihan di akhir ringkasan materi bab 3 anak ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa anak pahami, sehingga anak bisa menerapkan pada soal-soal yang lain anak ya. Untuk video kali ini saya cukup sampai sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Kita bertemu lagi pada video yang berikutnya. Pak akhiri dengan Pramosan